Siap. Salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, rapikan kursi, kemudian meja, peralatan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita mengawali dengan berdoa. Jadi satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, kita akan pulang dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai pembelajaran kami yang menuntun dari awal pertengahan yang akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih ya. Baik, apa kabar semua? Baik. Semua sudah sarapan pagi? Sudah. Oke, kalau semua sudah makan dan semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran, hari ini kita pelajarannya kita nanti bisa lihat di slide ada di depan, dan mungkin Pak cek kehadiran dulu. Jadi nanti Pak absen, nanti Pak Panisa punya nama bisa angkat tangan dan jawab hadir. Ya. Anita Ati, Benja Tode, Hadir Pak. Rijo Pulimon, Esther Bulan, Hadir Pak. Freddy Pandi, Glenn Manu, Hadir Pak. Esron Dulu, Hadir Pak. Raffendia Pandi. Tidak hadir. Ada keterangan? Tidak. Berarti apa ya? Nardi, Marcela Adoy, Hadir Pak. Nadi Mandala, Hadir Pak. Novanto Lake, Hadir Pak. Niki Irek Pajan, Hadir Pak. Raffi Otto, Hadir Pak. Reski Besi, Hadir Pak. Sylvia Adoy, Hadir Pak. Vera Nabe, Hadir Pak. Leslie Yul. Hadir Pak. Siapa yang belum dipanggil namanya bisa angkat tangan. Baik, semua hadir. Jadi hari ini pelajaran kita tentang dasar gambar tinggi. Kemudian di bawah ini mata pelajarannya bisa diapapun nama lengkap di bawah. Kemudian ini NIM-nya Pak. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin kita buat kesepakatan kelas supaya pelajaran kita ke depan bisa aman, kemudian semua bisa mendengar, kemudian bisa tersimpan di kotak masing-masing. Baik, jadi yang pertama ini tentang jaga ketertiban. Jadi pada saat pembelajaran itu harapannya semua bisa tenang, kemudian bisa mendengar penjelasan dari Pak. Kemudian yang kedua, dilarang menggunakan HP. Jadi untuk pembelajarannya tidak pada saat kita mulai itu dilarang untuk menggunakan HP. Jadi diperhatikan sekarang bagi yang membawa HP.
Baik, untuk kesepakatan kelas, harapannya dari Pak semua bisa kita ikuti bersama. Ya, Pak. Baik. Kita lanjut. Ini pertanyaan pemantik. Ini kalian bisa langsung baca. Bapak baca, kemudian yang bisa tahu dia pun jawaban bisa angkat tangan. Bisa mengerti ya? Bisa. Jadi satu pertanyaan saja. Jadi semua bisa lihat Pak di depan. Ini, apakah Anda mengetahui peralatan yang digunakan dalam gambar teknik? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, kemudian ada. Baik, silakan ada. Ada pensil misalnya. Ya. Jadi peralatan gambar itu yang pertama pensil mekanik. Ada lagi yang tahu lebih jauh kan? Oke, Rafli. Buku gambar. Kemudian lagi, siapa lagi? Satu-satu ya. Pensil Mister segitiga. Mister segitiga. Ada lagi yang tahu lebih jauh kan? Penghapus. Penghapus. Ada lagi yang tahu lebih jauh? Nah, tisu atau alat bantu untuk membersihkan. Jangkar itu untuk membuat lingkaran atau garis-garis. Tentu yang membutuhkan diagonal. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran yang Pak tanyakan di sini. Yang kita mau buat itu semua sudah mengerti untuk peralatan ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami tentang pengertian gambar teknik, mampu mengidentifikasi peralatan gambar yang digunakan untuk gambar teknik. Oke, itu yang pertama. Ulang, peserta didik mampu memahami tentang pengertian gambar teknik, mampu mengidentifikasi peralatan gambar yang digunakan untuk gambar teknik. Yang kedua, coba satu orang bisa baca, angkat tangan. Ya, silakan nanti. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan alat gambar dan mengetahui teknis penggunaannya. Ya. Yang ketiga, ada yang lagi yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Oke, silakan Adi. Yang ketiga, peserta didik mampu menggambar teknik dasar antara lain penggunaan alat gambar. Ya. Jadi sebelum kita menggambar itu tentang cara penggunaan alat gambar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Kita lihat semua tegang-tegang ya, atau masih kurang semangat. Jadi kita bermain-main dulu dengan expliking. Jadi semua silakan berdiri. Kemudian cari temannya masing-masing. Temannya satu orang satu, artinya sepasang.
sepasangan. Oke, sepasangan. Oke, semua sudah sepasangan. Kemudian buka tangannya begini, coba perhatikan depan. Buka tangannya, arahkan ke depan teman. Nah, dengan jaraknya 10 cm. Jaraknya 10 cm, kurang lebih segini. Kemudian Pak ucap ubi api yang ketiga kali baru kalian tangkap. Ya. Contoh apabila ubi api ubi, ubi itu yang tangkap itu api. Ya. Jadi masing-masing siswa itu sudah tahu siapa yang mau jadi ubi dan siapa yang mau jadi api. Oke, sudah tahu masing-masing namanya? Kita langsung Pak ucap yang kata ketiga baru bisa ditangkap. Oke, ubi api api. Oke, satu kali lagi. Api ubi ubi. Berarti yang belum dapat tangkap itu masih kurang fokus. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, jadi masih semangat semua ya? Masih. Kita akan lanjut ke materi berikut, yaitu Pak akan kasihkan sebuah contoh video ya. Contoh videonya nanti kalian bisa lihat dan simak baik-baik video ini. Oke, semua bisa matanya tertuju ke slide depan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan penggaris segitiga untuk membuat garis paralel dengan sudut 60 derajat. Oke, langsung saja kita simak berikut penjelasannya. Untuk membuat garis miring 60 derajat dengan menggunakan penggaris segitiga, sudut yang dipakai adalah yang ini. Penggaris segitiganya yang ini dipakai sudutnya yang ini, dan penggaris yang satunya ini akan jadi relnya. Pertama, jadi kita pakai kertas ukuran A3 sama juga dengan A4. Jadi semua ukuran sampai A di sini A8 dia semakin mengecil ukuran kertas. Ya. Ini mengecil ukuran kertas. Dan ini kalian bisa lihat peralatan yang sebelum atau membuat garis itu apa yang perlu disiapkan. Ini bisa lihat di sini. Pas sudah kami juga dengan model atau bentuk dari yang. Nah, ini contoh kalkulator di sini yang kita pakai. Itu kalau bisa pakai kalkulator yang ilmiah atau biasanya itu adalah kalkulator Casio. Jadi itu biasanya sudah ada dia punya sudut yang kita membuat sudut berapa derajat. Tinggal kita ketik contoh 30 derajat kita langsung muncul. Kemudian jumlah panjang juga bisa pakai. Ini ada. Kalau ini apa kalian bisa lihat sih. Penghapus ini juga ada banyak, tapi ini penghapus untuk pensil mekanik dan pensil. Ini apa? 2B. Jadi pensil ada 2B mekanik, dan yang awal itu ada yang bilang pensil apa?
ada lagi yang akan bersisi yang bilang dua air, jadi itu bawahnya di dua air. Kemudian ada lagi yang atap 4 air, jadi dia bawahnya di 4 air. Sini oh itu boleh di sana, itu dia bawah airnya di 4 air, ke timur ke barat. Kemudian oke lanjut. Jadi ini yang rencana atapnya 2 air, dia menyamping, jadi bawahnya ke depan dan ke belakang. Dan ini teras ini 2 air, ini ada garis titik di sini. Kemudian ada harus menggunakan nama-nama ruangan. Jadi bisa lihat di sini. Dan elevasi atau panjang 1 meter dengan dibilang pertama 1 meter dari permukaan ini nanti dibuat sini. Ada plus minusnya situ. Jadi kalau nanti normal itu plus min atau kurang lebihnya 00. Biasanya orang bilang plusnya di atas dan minusnya di bawah. Itu artinya ada normalnya 0,00. Kalau di WC dasar lantainya apa? Kalau WC biasanya lantainya di atas atau bawah? Jadi di bawah, jadi dibuat ini. Nah, untuk menghasilkan ini semua, nanti kalian harus sebelum membuat ini harus ada garis-garis untuk membuat. Jadi semua ukuran ini disesuaikan dengan garis ini. Kemudian yang atap-atap ini menggunakan 45 derajat. Nanti bisa memakai vista yang sudah ada sudutnya 45 derajat. Ini yang belakang, jadi kalau yang ini sudah plester dan dicat, kalau ini di bawah masih berbatas kosong, jadi oke. Untuk gambar rumah sederhana dan pembuatan garis bahkan sampai di penggunaan dan peralatan gambar, mungkin ada yang bisa kasih gambaran tentang peralatan mana yang saya suka gunakan. Kemudian ada sejauh ini ada sudah mengerti sampai di mana untuk pembuatan garis pinggir sampai kepala gambar dan sampai cara membuat garis. Untuk pembuatan garis pinggir semua sudah paham? Sudah. Jadi pembuatan garis pinggir itu harus diukur berapa senti? 1 senti. 1 senti dari sudut atau bagian luar kertas. Diukur 1 senti, kemudian ada 2 cara. Yang pertama itu diberi tanda titik, kemudian yang kedua diberi apa? Bisa diukur langsung atau bisa ditempel langsung mistar, kemudian dibuat garis. Ada yang juga bisa menggunakan trik lain yang bisa memudahkan, terserah. Kemudian lanjut pembuatan kepala gambar yang tadi bersama. Yang pertama itu diberi apa? Titik. Pertama itu sesuai kira-kira berapa kolom yang kita mau ukur atau diberi senti. Jadi pertama diberi titik, kemudian setelah semua ditandai dibuat apa lagi? Garis tebal. Nanti di bagian sini ada lagi. Kalau kita membuat dia rapi, itu harus menggunakan mal atau mal huruf untuk hasil teks atau huruf itu hasilnya bagus. Oke, dari gambar 5 gambar ini kalian sudah mengerti ini beberapa apa. Coba bisa jelaskan ini apa, ini apa, ini apa.
masing-masing bisa salah satu jawab. Ini yang pertama sudah, yang kedua ini ada yang tahu ini gambar apa? Tampak depan. Coba bola. Ini tampak depan, kemudian yang ini Tampak Belakang belakang. jadi proyeksinya dari sini kita lihat ke sini, kemudian ini Tampak kiri. kita lihat dari kanan kiri ini. Jadi ini kenapa ada titik mesin karena ada open di mesin. Kemudian ini sebelah Kanan. Lanjut, ada yang mau bertanya? Fungsi untuk pembuatan garis bahkan sampai di pembuatan kepala gambar papan itu sudah aplikasikan gambar. Baik, jadi untuk pengecekan kembali, Pak yakin kalian sudah mengerti semua peralatan bahkan sampai aplikasi garis, bahkan nanti di dalam satu lembar kertas itu ada hasil apa yang kita mau buat. Jadi kalian bisa buat satu lembar itu kertas itu bisa buat salah satu ini dari 5 gambar. Jadi kalian mau pilih apa atau bisa membuat semua juga terserah. Tergantung sudah membuat semua atau belum. Baik. Untuk selanjutnya untuk ini nanti dijadikan pekerjaan di rumah. Nanti garis tinggi kita semua sudah buat. Jadi dari hasil pembuatan garis kepala gambar ini kita isi salah satu gambar di dalam. Jadi kalian bisa membuat ini, membuat gambar diri. Di sini ada buat rencana atau bina rencana. Jadi sebelum kita mau bangun itu rencana ini segini. Nanti ada koreksi lagi dari pihak yang mau menentukan ini. Jadi kita buat rencana awalnya gini, dan nanti baru ada perbedaan. Kalian bisa lihat, harus perhatikan ukurannya, karena ukurannya diukurnya dari masing-masing. Dari bagian tengah, ini ada garisnya di tengah. Kalian bisa ukur contoh 4 meter, 8 meter, ukurnya dari tengah, bukan dari struktur. Untuk tugas pembuatannya nanti dibuat rencana menggunakan garis titik atau garis terputus. Baik, untuk tugas ada yang perlu ditanya atau mengerti. Jadi tugas itu sebelum membuat gambar itu harus ada kepala gambar dan garis tinggi. Jadi tugasnya di rumah, kemudian di minggu depan nanti setelah kalian gambar atau membuat tugas, nanti kita bahas masing-masing garis atau bagaimana untuk membuat masing-masing. Ada yang garis ini pintunya, kemudian ada hasilnya, ada kolomnya di mana kita bisa bahas minggu depan. Jadi materi minggu depan itu membuat atau menggambar rencana demo. Jadi tugas yang kalian bisa buat nanti kita bahas di minggu depan. Oke, untuk tugas ada yang mau tanya?
semua sudah mengerti. Jadi sebelum menggambar itu harus diukur dulu. Apa yang kita mau gambar? Gambar. Nanti kita mau bagi kali berapa, itu perlu di scan dulu di kertas yang kurang bagus, baru kita gambar. Dari materi yang Pak sudah sampaikan, kira-kira kalian termotivasi dengan apa? Atau kalian mau gambar atau mau bergas atau mau langsung jadi sendiri? Kira-kira menurut kalian gambar itu menarik atau tidak? Menarik. Jadi ternyata kita hanya buat satu garis saja sangat sulit, apalagi membuat garisnya seperti ini. Tapi kalau sudah begini, ini sangat bagus. Apalagi orang sudah mau pakai, kita mau membantu Bapak kasih. Jadi sebelum kita mau hitung dia punya rencana anggaran, itu harus ada dulu dia punya gambar. Tidak apa-apa dengan asal gambar, karena kalian mau hitung apa dulu? Tambah ini gambar. Jadi ternyata kita mau buat satu rumah ini, ternyata sebelum kita buat harus digambar dulu. Supaya sudah ada bayangan, saya nanti punya rumah ini. Jadi masih ada banyak lagi gambar. Dari setelah kita buat Dena, ini Dena, setelah buat tampak, kemudian masih ada lagi gambar-gambar detail. Detail itu yang biasanya di RAP atau rencana kerja itu rencana fondasi. Jadi kita bisa rencana fondasinya ada sesuai sini. Ini kasih contoh di sini. Ini fondasinya harus itu ini tembok. Itu setiap tembok itu harus ada fondasi. Baik, untuk tugasnya bisa kita bantu di teman atau bisa bantu di orang yang sudah berpengalaman, bisa menanyakan saya punya dinas begini, bagaimana cara pembuatan atap ini atau rencana atap ini. Contoh di sini kita buat rumah 4x6 ada rumah biasanya dua air, tapi saya membuat kombinasi dia atap miring atau atap satu air, jadi hanya bawa satu sisi air. Bisa juga bayangan atau pandangan dari orang yang sudah pernah membuat tower rumah. Jadi materi hari ini cukup sampai di membuat garis. Jadi minggu depan itu lanjutannya di membuat rumah tinggal. Jadi minggu depan itu kita tidak perlu membuat garis lagi, masih membuat akhir dari pembelajaran kita hari ini kita mengakhirinya dengan berdoa. Jadi satu orang bisa dididik kita dalam doa selesai pelajaran. Satu orang maju.
Amin. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Siap. Salam.